Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Allahumma rabb hadhihi da'wati salatil qa'imah as-siratal darajatul rafi'ah hasil maqamah innaka la taghlib. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil
فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak-bapak, saudara-saudara, jamaah salat Jumat yang berbahagia, rahimakumullah. Marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas betapa banyak nikmatnya yang sudah dikaruniakan kepada kita. Di antaranya pada siang hari ini, alhamdulillah, dapat bersama-sama melaksanakan sholat Jumat. Dan alhamdulillah pula pada tahun ini kita masih oleh Allah diberi kesempatan untuk dapat bertemu, beribadah pada Idul Adha. Semoga selawat dan salam senantiasa oleh Allah dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, segenap keluarganya, dan seluruh umatnya. Bapak-bapak, saudara-saudara, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Selaku khatib, saya mengajak marilah kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, imanan wahtisaban, karena iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena keinginan kita untuk mendapat ridhonya dan keinginan kita untuk diselamatkan dari siksanya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatihi. Bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Yakni takwa kita, iman kita wujudkan dalam amal soleh, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, dan terus-menerus kita usahakan peningkatannya sampai akhirnya kita memiliki ketakwaan yang baik. Dan sampai waktunya nanti kita kembali kepada Allah. Mudah-mudahan perjalanan hidup kita termasuk yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh kita beruntung. Sungguh kita bersyukur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan Idul Adha. Merupakan momentum yang sangat baik bagi kita, kesempatan yang sangat mulia bagi kita untuk mendapatkan rahmat Allah, untuk mendapatkan ampunan Allah, maghfirahnya, melalui serangkaian ibadah yang disunatkan, yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Saumu Arafah,
puasa pada 9 Dzulhijjah. Sungguh merupakan kesempatan yang sangat baik, karena melalui puasa ini kita akan mendapat ampunan atas dosa-dosa yang sudah kita lakukan setahun yang lalu, dan akan mendapat ampunan atas dosa yang kita lakukan setahun yang akan datang. Setahun ke belakang, setahun ke depan, melalui ibadah Arafah, Syam Arafah ini telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu sungguh kita sangat rugi kalau kesempatan Syam itu tidak kita sambut dengan syukur dan kita laksanakan dengan penuh keikhlasan. Saumu yaumi Arafah yukaffiru sanah madiyah wa yukaffiru baqiyah. Rawahu Muslim. Puasa Arafah itu mengampuni setahun dosa yang lalu dan setahun dosa yang akan datang. Sungguh kita beruntung. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan kita nanti juga akan melaksanakan sholat Idul Adha. Jangan lupa kita lakukan, kita niatkan sholat Idul Adha juga dengan sebaik-baiknya, dengan niat setulus-tulusnya. Kemudian yang juga sangat dianjurkan terkait dengan Idul Adha ini adalah berkurban. Bagi kita yang oleh Allah diberi sa'atun minar rizki, kelapangan rizki, maka berkorbanlah, karena di dalam ibadah ini sungguh sangat besar kebaikannya. Ma'amila amadamiyun min amalin yauman nahri min iraqatidda. Tidak ada perbuatan manusia anak Adam pada hari nahar, pada hari Idul Adha, dari menyembelih kurban. Maka sungguh rugi kalau kita sebenarnya memiliki kelapangan rizki, tapi hati kita tidak tergerak untuk berkurban, seperti yang sudah dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ketika kecintaannya kepada Allah dites dengan perintah untuk menyembelih putra tersayangnya. Dan kurban ini juga merupakan ujian bagi kita, seberapa sungguh cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada Rasulullah SAW melebihi cinta kita kepada yang lain, kepada bapak kita, anak kita, saudara-saudara kita, istri kita, harta kita. Sebagaimana firman Allah, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ihwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasada wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasuli wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Qul, katakan, sampaikan Muhammad, in kana aba'ukum, sekiranya bapak-bapakmu, wa abna'ukum, anak-anakmu, wa ihwanukum, saudara-saudaramu, wa azwajukum, istri-istrimu, wa amwalun iqtaraftumuha, hartamu, wa tijaratun takhsawna kasadaha, perdagangan yang kamu takut rugi di dalamnya, wa masakinu tardawnaha, dan tempat tinggal yang kamu sukai, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi, lebih kau cintai daripada Allah dan Rasulnya serta berjuang di jalannya,
fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Nantikan keputusan Allah, nantikan siksa Allah. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk orang-orang yang fasik. Inilah kecintaan kita kepada Allah dan Rasulullah. Mahabbatul Allah, yang melebihi cinta kita kepada yang lain, membuat kita menjadi hamba Allah yang gemar untuk beribadah, termasuk menyembelih hewan kurban. Karena sesungguhnya hewan kurban yang kita sembelih itu, kebaikannya akan kembali kepada kita, dan itu akan kita temukan pahalanya juga pada hari kiamat nanti. Oleh karena itu kita masih kesempatan bagi kita yang mempunyai keluasan rezeki, ayo kita berkurban, karena di dalam kurban banyak kebaikan. Hablum minallah, hubungan ketakwaan kita kepada Allah, insya Allah baik dengan kurban itu. Juga hablum kita minannas, hubungan kita dengan sesama manusia melalui ibadah kurban juga akan bisa kita tingkatkan lebih baik. Pendek kata, mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang dilapangkan rezekinya, dan dengan rezeki itu kita semakin menjadi hamba Allah untuk sebab banyak-banyaknya mendapat kebaikan. Kemudian jamaah salat Jumat yang berbahagia rahimakumullah, juga sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah yang telah diberi kesempatan untuk berhari raya, untuk bersenang bergembira karena dapat mendapatkan kesempatan untuk mendapat maghfirah, ampunan Allah, maka kita diperbanyak untuk yu'adzim sya'air Allah, untuk mengagungkan syiar Allah. Maka disunahkan juga kita untuk banyak bertakbir. Jamaah sholat Jumat yang berbahagia rahimakumullah, mengakhiri khutbah ini saya akan sampaikan firman Allah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, sampaikan Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu betul-betul mencintai Allah, fattabi'uni, maka perintahkan mereka supaya ittiba kepada engkau, kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puasa Arafah, kemudian kurban, mengagungkan hari syiar Idul Adha ini merupakan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kalau ini kita lakukan, juga kita akan dicintai oleh yuhibbukumullah, pasti Allah akan mencintai kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, bahkan Allah juga akan mengampuni dosa-dosa kamu. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itulah, marilah kita sambut Idul Adha ini sebagai momentum yang luar biasa, yang sangat berharga, yang diberikan kepada kita agar supaya kita menjadi hamba Allah yang ditingkatkan iman dan amal solehnya, yang ditingkatkan kebaikannya, agar kita mendapat rahmatnya dan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah kita sambut Idul Adha nanti dengan sebaik-baiknya, dengan amal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qauli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil mu'minin innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan sayyidul jinsi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulikal karim nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum bitaqwallah faqad fasal muttaqun. Untuk mengakhiri khutbah ini akan saya sampaikan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan rahmat yang akan diterima oleh kita yang mencintai Allah dan Rasulullah di atas cinta kita kepada yang lain. Dan hadis ini memang sangat populer, mudah-mudahan mengingatkan kita. Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Kata Rasulullah, ada 3 perkara yang kalau 3 perkara ini ada pada diri kita, wajada halawatal iman, kita akan mendapatkan manisnya iman. Manisme sebagai orang hamba yang beriman di dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, dan mudah-mudahan juga menikmati manisnya hidup di akhirat nanti. Mangkanallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya di atas cintanya kepada yang lain. Yang kedua, mangkana yuhibbul mar'a la yuhibbu illa lillah. Orang yang mencintai orang lain dan cintanya itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga adalah mangkana yakrahu ayyauda ilal kufri ba'da an anqadahullahu minhu kama yakrahu ayulqa finnar. Yang ketiga adalah orang yang takut untuk kembali melakukan perbuatan dosa, padahal Allah telah menyelamatkannya, padahal dia sudah bertaubat kepadanya, sebagaimana ia takut kalau dilemparkan ke api nerakanya. Jamaah sholat Jumat yang berbahagia, marilah kita nikmati hidup ini, kita nikmati Islam ini sehingga menjadi kehidupan yang hasanah, yang baik dalam hidup ini, dan mudah-mudahan juga hasanah di akhirat nanti, dan mudah-mudahan juga kita terselamat dari siksa neraka. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar.